Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini agak berbeda dengan yang malam-malam sebelumnya. Saya malam ini masih berada di perjalanan, ya. Dimana malam hari ini saya akan mengundang, ya, bintang tamu kita pada malam hari ini, ya. Ada guru sekaligus kakak saya, ya. Beliau adalah seorang entertainment, ya. Beliau adalah seorang wedding planner, seorang wedding organizer yang luar biasa berhasil di Kota Bogor, ya. Saya sudah mengundang Kang Nadi Kusnadi, ya. Dan beliau lebih dikenal dengan Nadi Pro di Bogor, ya. Kang Nadi itu sudah terkenal sekali di Kota Bogor, ya. Dan tentunya pada malam hari ini sekali lagi saya masih stay di Semapur bersama rekan-rekan dari Semapur. Ada Kang Heri di sana, ya. Selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah hadir, ya, pada malam hari ini. Dan tentunya saya undang juga Kang Nadi Kusnadi, ya, untuk bisa masuk melalui line pada malam hari ini. Saya sengaja memang baru pulang dari perjalanan langsung on air, ya, akan mengundang kakak sekaligus guru saya, ya, Kang Nadi Kusnadi. Kang Heri, mohon bisa dikonfirmasi untuk Kang Nadi supaya on pada malam hari ini, ya. Tadi sudah saya coba dengan beliau, alhamdulillah bisa nyambung. Iya, selamat malam untuk rekan-rekan 96, Aida Jubaida, Agus Rahman, ya. Terima kasih sudah hadir, ya. Umina Ismail, selamat malam. Rahman Raka, ya. Ini mohon maaf saya masih di perjalanan. Jadi sebagai wujud tanggung jawab saya, ya, untuk tetap live pada malam hari ini dengan bintang tamu yang tentunya kalau untuk Kota Bogor itu sudah sudah tidak asing lagi namanya, ya, Kang Nadi, ya. Beliau adalah seorang seniman sekaligus tentunya panutan buat seluruh vendor-vendor yang memakai jasa beliau, ya. Selain dia MC, dia penyanyi, dia ahli dekorasi, wedding planner, ya, wedding organizer. Pokoknya yang berhubungan dengan pernikahan, beliau ahlinya, ya. Iya. Baik, saya masih menunggu dari kehadiran Kang Nadi, ya. Mungkin bisa komen terlebih dahulu Kang Nadi. Kalau saya manggilnya A Nadi, ya, karena memang kebetulan sudah tidak asing lagi kalau dengan saya, ya. Baik teman-teman, terima kasih Om Iskandar, ya, sudah hadir. Rahmadayanti, Roy Panbasten, ya, terima kasih, ya, tukang duren. Baik, tentunya, ya, Kang Heri boleh saya minta dikirim ke WA saya yang M3, ya, untuk hadiah-hadiahnya apa saja, ya. M3 saya aktif teman-teman, dari rekan-rekan paguyuban, rekan-rekan dari Semapur, ya, untuk memberikan informasi kepada saya, ya. Tolong juga untuk Kang Nadi, boleh bisa masuk Kang Nadi untuk stay, ya. Silakan. Kang Nadi sudah masuk belum? Kang Heri, mohon dikonfirmasi tes Heli. Ya, silakan. Ya, masih menunggu kehadiran dari Kang Nadi saya. Kang Nadi bisa masuk, silakan. Kang Heri, Kang Heri sudah on belum? Ya, selamat malam juga untuk tentunya rekan-rekan dari paguyuban, ya, angkatan 85, 86, ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah nonton pada malam hari ini, ya.
Bersama saya Kang Dede MC dari Semapur, Semanik Punya Cerita. Dan tentunya mohon maaf nih, saya masih dalam perjalanan juga, tapi insya Allah saya fokus. Nona Nopiana 98 always. Wow, luar biasa, terima kasih rekan-rekan dari 98 sudah hadir ya, menemani rekan-rekan dari angkatan lainnya untuk nonton bareng ya pada malam hari ini. Baik, saya masih menunggu kehadiran dari Kang Nadi yang mungkin saat ini sudah bersiap-siap ya. Tadi sudah komunikasi dengan saya, Kang Nadi Kusnadi belum masuk ke line saya nih ya. Teh Seli boleh diberitahukan kepada Kang Nadi untuk bisa masuk ke paguyuban ya, untuk stay dengan saya di line channel paguyuban ya. Selamat malam juga untuk rekan-rekan dari angkatan 2020 ke atas ya, buat adik-adikku tercinta dari Semanik ya. Semoga pada malam hari ini semuanya Allah berikan kesehatan ya. Baik juga untuk teman-teman dari paguyuban ya, panitia ya, Bang Tongki, terima kasih Bang Tongki selalu mensupport ya. Ada juga di sana ada Bang Roy ya, tukang duren. Dan tentunya ada Bang Faisal ya, yang selalu mengontrol kondisi dari seluruh panitia ya. Terima kasih. Dan juga untuk rekan-rekan dari Semapur, Bang Heri, Bang Opung ya, Teh Seli, terima kasih kerja kerasnya ya. Silakan. Bentar, saya mungkin harus mengkonfirmasi Kang Nadi dulu nih. Mungkin beliau sudah bersiap-siap ya. Iya. Kang Nadi sudah masuk, halo? Ya, sebentar saya konfirmasi dulu Kang Nadi. Oh siap, Teh Umina, saya fokus insya Allah ya, untuk bawa mobilnya insya Allah saya fokus ya. Iya, Kang Nadi siap ya, kita akan langsung mengikuti Nadi Kusnadi ya, panutan saya ya. Kang Nadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Nadi boleh diangkat lagi untuk volume handphonenya. Volumenya Iya. udah bisa? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Ini punten, sebetulnya ini pindah settingan ini. Udah disetting dari kamera yang satu, ini malahan muncul di kamera yang dua. Untung ada cadangan nih. Nggak apa-apa, sudah banyak yang juga nih. Silakan perkenalkan diri, nama, terus angkatan tahun berapa, supaya teman-teman yang lain dari kakak kelas, adik kelas kita bisa mengenal, walaupun pasti 80% dari Semanik pasti mengenal Silakan bisa memperkenalkan diri Halo, assalamualaikum, sampurasun untuk semua saudara-saudaraku alumni dari Semanik. Ya, alumni Semanik lahir batin. Ya, alhamdulillah, terima kasih Kang Dede dan semua panitia yang udah mengundang saya ke sini. Ya, pasti semuanya angkatan 89, 90, 91, 92 kenal lah dengan si dulu mah Curut disebutnya nih saya. Siapa? Curut, Iya, Curut dulu mah, aduh, bener. Nah, tapi saya perkenalkan, saya Nadi Kusnadi Rukmantara, saya angkatan tua juga nih, tahun 92. 92 ya. Tapi selalu bergabungnya dengan angkatan-angkatan yang di atas, kayak Kang Yos, Kang Sony juga sempet dulu deket lah. Ini komen-komennya dibalasnya nanti kali ya. Ini nanti dari aja, dari nanti aja. Ini udah 13 orang akan naik turut, karena ini hadiahnya dari Kang Nadi luar biasa ini ya. Ayo naik semuanya, dari rekan-rekan paguyuban naik semuanya. Silakan lanjut. Mau dibilang dulu hadiahnya. Betul, itu bagus banget keren Baik, nih
sebelumnya ini sebetulnya bukan untuk ngiming-ngiming, tapi memang saya persiapkan seminggu ini sejak saya ditelepon oleh Ade Mai, terus Sally dan Dede sendiri. Jadi saya langsung ke sana sini Kampuran Kintling mencari sesuatu yang kira-kira bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Nah, jadi di sini saya udah disiapkan tuh di belakang. Ya. Tapi ya ini nih di belakang tuh ada. Wah, luar biasa. Jadi ada paket ini sajadah langsung dari Mekah, dari Turki. Wah. Ada 5. Terus, Ada 5 ya. Nah ini untuk ibu-ibu yang senang masak nih, ada Philips rice cooker nih. Tuh. Ini masih baru. Wow, ada rice cooker. Ya, itu. Terus ini ada oleh-oleh dari Belanda, 2 buah topi nih. Tuh. Entah untuk hostnya nanti, entah untuk dilempar hadiah boleh, silakan. Entah untuk alumninya. Ini lumayan, nggak disebutkan harganya ya. Wah, luar biasa. Harganya. Dan ada 3 perhiasan dari The Paris. Wow, luar biasa, luar biasa. Itu Luar untuk biasa. ibu-ibu ini ada giwang. Giwangnya perak murni, tapi memang di sini nanti masih ada harganya. Ya, ini Biasa. ada 3, jadi total ada berapa ya? Kalau buat panitia 4 orang ada dong, ah? Panitia insya Allah ada. Asik. Nanti Tenang, semua nanti barangnya bisa diambil. Teh Seli tenang, Teh Seli. Oke, Ya. Kita ke berikutnya nih, Untuk kan Ya. masuk itu tahun berapa SMA masuknya, SMA masuk berarti tahun 90 ya? 90 ya? 9 apa ya? Oke. 9. Kan juga memang masih berada di Kota Bogor nih ya. Kadang-kadang mungkin pernah ada di daerah Cibedug atau melewati sekolah SMA. Apa sih yang Ya, terbesit betul. pikiran kalau udah inget SMA Ciawi? Adakah kenangan-kenangan yang nggak bisa lupa gitu, zaman-zaman SMA di Ciawi, Ya, ini sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita bicara tentang SMA Ciawi, itu ada khas yang tidak ada di sekolah-sekolah lain, gitu ya. Nah, kalau habis hujan pagi-pagi, apa yang tercium di situ itu justru jadi kenangan sekarang. Nah, itu yang nggak akan terlupakan. Terus zaman-zaman kita itu dulu tahun 92 itu kan masih rimbun ya, ada pohon kelapa dan lain-lain. Itu kita kalau habis olahraga dan lain-lain tinggal ke ruang guru minta kelapanya, itu bisa panen tuh kelapanya, bisa diambil. Yang di lapangan dawagan di upacara itu. Dan ada satu pengalaman yang paling nggak dilupakan itu dulu. Ada salah seorang murid angkatan yang ngendarain motor guru yang diparkir di ruang guru. Terus diselah, masuk gigi, langsung loncat ke lapangan basket itu. Astagfirullahaladzim. Itu angkatan AA juga tuh. Angkatan apa di kelas? Angkatan AA. Terus upacara adatnya. Terus kalau menunggu guru tidak ada, itu semua kumpul di Mang Ijan ya, itu pada pasti Mang Ijan itu fenomenal. The legend. Haji Ijan itu. Terus pokoknya kalau menurut AA pribadi atau saya pribadi, SMA Ciawi itu tidak bisa lepas dari kehidupan sekarang. Karena penempaannya di SMA Ciawi, kalaupun saya disebut curut waktu itu karena memang paling kunyin, setiap pagi jalan kaki dari rumah tuh, dari Banjarwaru sampai ke sekolah, dan pulangnya pun seperti itu. Kalau mungkin ada temen satu tuh, lupa namanya, yang suka cerita di situ, mamahnya Ismail, kalau di FB-nya itu lupa. Ada dia standby, dia nonton. Nah, Umina Ismail itu muncul, pramukanya ada kenangan nggak? Sangat. Pokoknya kalau untuk pramuka waktu itu SMA Ciawi, yang kenangan yang paling tidak terlupakan itu
saat Raimuna Kanira di Sumedang, Dek. Jadi habis mendirikan tenda, habis mendirikan tenda langsung lari ke tempatnya cewek, tenda cewek. Nah di situ ada sebotol air di botol aqua, langsung diminum. Ternyata itu minyak tanah, Dek. Astagfirullahaladzim. Ada yang Jadi, minum, ada yang minum. hasil AA yang minum langsung keracunan di tempat. Dulu, Kak, itu berapa liter? Berapa liter? Hampir setengah liter habis. Mungkin bagi teman-teman angkatan pramuka yang pada saat itu sekarang menyaksikan, itulah kenangan kan. Dan pada saat itu siangnya keracunan, malamnya itu akan ada lomba pengantin, deh. Lomba pengantin itu AA dan lomba pengantin, tata rias pengantin. Nah, pengantinnya itu justru pria yang ngeriasnya sendiri sama Lilis waktu itu. Lilis putranya Pak Soma dari Cisarua. Tapi alhamdulillah jam 6 sembuh dari keracunan, jam 7 lomba, diumumkan jam 9 juara 1. Pada saat itu. Nah, itu kenangan. Ini Sinta Melani masih ingat lu nikah kan gue yang ngurus. Sinta nanti kan promosi nanti ada bagiannya promosi. Ntar kita tunggu dulu, belum masih cerita nih. belum betul. Terus kebetulan waktu SMA itu kan kalau AA selalu merapatnya ke kakak kelas ya. Sehingga baru masuk beberapa bulan saja langsung gabung ke tim paduan suara. Waktu itu Pak Dedi Dora tuh yang ininya, aduh kangen banget tuh. Sama timnya waktu itu ada siapa ya, lupa lagi timnya. Pokoknya kalau dulu itu primadona SMA Ciawi itu angkatan 89 adanya tuh. Pokoknya paling dahsyat dulu SMA Ciawi itu, paling ditakutinya paduan suaranya. Sampai waktu itu langsung ke TVRI ya, ke acara TVRI. Jadi alhamdulillah semua kegiatan di SMA Ciawi saya ikut. Jadi ikut semua, mau yang bisa mau yang tidak bisa, sampai mewakili SMA Ciawi waktu itu ikut seleksi siswa teladan se-Jawa Barat. Waduh. Dan dapat juara 2 setelah Depok waktu itu. Karena tidak dibekali apa-apa. Iya. Banyak sih, kayaknya nggak akan cukup 3 hari dan 10 tayangan siaran langsung nih untuk menceritakan gimana memori SMA Ciawi itu. Dulu pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit pasti yang nilainya paling tinggi, bahasa Jerman. Luar biasa, ini banyak wali kelasnya sampai sekarang. Pokoknya bahasa Jerman sama Bu Lela sama ini sosiologi. Oh iya. Sosiologi itu Bu Listiorini masih hafal Ibu. Kalau Ibu lihat pokoknya masih inget itu. Dan yang paling waktu zaman AA itu kelasnya udah IPA bio fisik belum AA? Waktu kelas 1 kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa A? Waktu kelas 1 begitu masuk itu AA masuk bio. Tapi karena ditakut-takuti cenah kalau bio teh hararese pelajaran anak, jadi bisa pindah deh dulu itu. Jadi pindah ke sos. Padahal mah pengaruh dari teman-teman supaya kabeh ngumpul di sos. Nah, ai sosiate dulu mah cenah kan rada balader pada balager sih. Ya, karena ya memang seusia kita ya begitu badernya ya seperti itu. Dulu itu nggak seperti sekarang karena memang nggak ada handphone. Jadi tingkat kebaderannya masih dibilang baik jauh. Pokoknya dulu itu. Pokoknya top deh semua. Ya. Ini orang mengenal Anadi itu identik dengan kesenian, A tuh apakah memang sudah bakat dari kecil, apakah emang ada darah dari keluarga, itu ke dunia seni itu luar biasa. Nih teman-teman
Dede dapat bocoran dari teman-teman juga, wah tamu cina karena seninya jago cina gitu kan. Nah itu apakah memang darah seni apa gimana keluarga? Ya, sebetulnya kalau bicara darah seni memang mengalir dari bapak sih ya. Tapi ya yang seperti tahu. Tapi dari darahnya itu sendiri sebetulnya tidak ada. Cuma ya itu tadi kalau AA itu atau bahasanya saya aja ya, karena kan ke yang lain ya umum gitu. Selalu pengen coba, jadi nggak pernah bilang nggak bisa, nggak pernah bilang nggak mau, jadi ya udah coba aja gitu semuanya. Sampai pernah jadi dry hand waktu itu, sering jadi dry hand ketika upacara. Setiap guru pelajaran kadang bete kalau udah bilang Bu izin dispensasi, itu sering banget tuh untuk sekedar mengorbankan waktu untuk belajar degung kalau sedang pasang diri ya. Ahmad Ibrahim Musa juga nyuling, ayat tuh kacapina tuh diwawancara sambil nyuling mah ngeremak atuh Kang. Tapi kayak saya di akhir akan ngahalang khusus untuk semua. Nah itu yang paling penting ya. Oke sekarang masuk ke dunia karir ya. Nih boleh dibilang adalah sosok inspirasi buat orang-orang banyak nih ya, karena sudah banyak menelurkan orang-orang sukses gitu kan, termasuk saya sendiri gitu kan. Nah itu awalnya dari mana sih sudah kok terpikir untuk di Bogor itu untuk gue buka wedding organizer atau wedding planner gitu. Itu awalnya bagaimana sih perjalanan menuju ke itu bagaimana gitu? Ya, karena dimulai dari suka, dimulai dari cinta dulu. Karena segala sesuatu filosofi sendiri adalah satu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Artinya segala sesuatu itu harus dikenali dulu, terus bangkitkan rasa sayang atau cinta itu. Setelah itu ada, paket itu ada, insya Allah semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Contoh, karena dimulai dari rasa suka dari seni, kebetulan lingkungan juga mendukung. Contoh, salah satu waktu itu bukan kelinci percobaan ya, punten ya Sahrul ya, kalau sekarang sedang nonton, kangen juga nih ke Sahrul nih. Jadi ketika ada teman atau ada orang yang kira-kira satu jalan itu, kita langsung mengadakan sesuatu yang inovasi. Contoh pada saat itu SIS juga aktif. Banyak organisasi yang ikuti. Nah dari situ jadi punya kemampuan untuk bisa tampil di depan orang banyak, percaya diri, tata bahasa jadi nambah, ilmu juga nambah. Akhirnya dengan melihat peluang itu, dikelilingi dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ganteng, cantik. Nah terpikirlah kenapa ini nggak dimanfaatkan gitu. Jadi skill-skill dan talent-talent yang banyak ini kenapa nggak dimanfaatkan? Akhirnya dibentuklah perkumpulan pribadi. Arti pribadi itu adalah teman-teman yang terpilih secara alami. Contoh dekat dengan Sahrul yang dia jago dengan nyanyi, terus Ademai dan lain-lain, dibilangi kalau nggak salah pada saat itu, termasuk sendiri yang dibekali sedikit kemampuan bidang olah vokal, seni dan lain-lain. Gabunglah jadi sanggar tuh di SMA Ciawi, bikin degungan dan lain-lainnya. Dari situ diajak ke sana ke sini oleh guru untuk tampil. Nah, timbul ada yang suka dan lain-lain. Nah dari situ langsung terpikir bahwa
seni ini bukan lagi sebagai hobi, tapi bisa dijadiin untuk nafkah. Dan ternyata alhamdulillah sekarang dunia seni, dunia wedding dan lain-lain ini istilahnya bisa menjadikan nafkah. Termasuk itu suka dengan orang-orang yang punya talenta khusus untuk dilatih, diberikan ilmu juga, sharing lah, sama-sama sharing. Ya termasuk kan Anda sendiri. Iya, bawa tadi tuh kadir, dek bawa iya, dek bawa itu, tapi kan bisa luar biasa, belajar. luar biasa. Kalau disebut kata Alul, oh Kang Nadi mah mentor saya. Kalau ini kalau untuk masuk ke dunia pernikahan itu ya dekorasi segala macam itu butuh berapa rupiah untuk modalnya itu? Di sini adalah faktor kapaksa awalnya. Jadi Dede kan tahu ya, sebagian perjalanan hidup AA juga Dede tahu karena kalau nggak salah di 2000 tahun 2000-an lah. Nah, karena dia sering ikut, sering nemenin kemana-mana, akhirnya coba deh pangdekorkeun Yanda nih punya uang 7,5 juta. Gimana caranya supaya pernikahan Yanda berlangsung dengan baik gitu, dengan bagus. Ya. Waktu itu di gedung GWW deh, di IPB. Nah, akhirnya dengan uang 7,5 juta itu gunakan langsung beli alat, dikerjakan sendiri, mobil nyarter sendiri, neangan ke pasar Ciawi. Awalnya dari itu. Nah, ternyata begitu acara itu berlangsung, istri dari Yanda itu adalah dia bekerja di salah satu media majalah. Waktu itu majalah pernikahan. Nah, dimuatlah di majalah. Nah, dari situ ke sini alhamdulillah terbantu itu. Waalaikumsalam Teh Nunung. Dulu artinya orang mana sih? Bandung apa Bogor apa gimana? Bandung. Bandung ya. Bandung ya, dari daerah Raja Mandala, perbatasan Cianjur, dan pindah hijrah ke Bogor itu tahun 89. Pada saat itu dibawa oleh salah seorang seniman besar, yaitu Bapak Aser Rukmantara. Istilahnya diadopsi lah, sampai nama belakang beliau itu jadi nama belakang sekarang gitu. Ya. Jadi Nadi Rukmantara ya. Iya. Alhamdulillah, barakallah. Itu AA tuh dulunya itu emang basicnya apa sih, penari, apa memang juru kawi, apa emang AA tuh menyakup semuanya gitu? Karena yang Dede pribadi tahu, saya pribadi tahu, AA tuh boleh dibilang multi talent gitu, apa aja bisa gitu, alat musik bisa, nyanyi bisa, nawih bisa, ngerias juga jagonya gitu. Itu basic AA sebetulnya apa sih dulu tuh AA? Nah, awalnya itu bukan apa-apa, karena tidak sebagai penyanyi, tidak sebagai penari, tidak sebagai pemain gamelan, tidak sebagai pendekor, tidak sebagai perias, semuanya nol dari kampung itu. Cuman ya itu tadi, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang baru. Nah, begitu masuk ke daerah Bogor yang notabene seniman-senimannya banyak, disitulah lihat kecapi, pengen belajar kecapi. Nembang, ternyata kemampuan tembang atau suara itu di atas rata-rata menurut beliau-beliau para seniman. Akhirnya AA masuk
dimasukkan sama Wakarna pada saat itu di di Cibinong dengan Sahrul Gunawan, dengan Rizal itu putranya Pak Ade Mahmun tuh yang di Bendungan itu ikut pasang giri se-Jabotabek. Nah, ngambil tembang Sunda sama Sahrul dan lain-lain itu waktu masih pakai angkot ke sana sini tiluan kukulutukan ucri tungkul dulu itu kararunyin pan baheula. Nah, tapi alhamdulillah setiap pulang selalu bawa piala. Kalau enggak Sahrul juara 1, juara 2, Rijal juara 3. Tawe bukan anu tiluan. Juara 1, Sahrul juara 2, Rijal juara 3. Rijal juara 2, Sahrul juara 1, juara 3 gitu we. Nah, gitu. Akhirnya dari itu bertambah ilmunya itu seiring jalan deh. Jadi bagi semua ini kan usia-usia putra-putri dari teman-teman semua mungkin sudah ada yang menginjak remaja dan dewasa. Jadi ketika anak itu punya kemampuan, jangan karena anak tidak bisa terus kamu mah teu bakat. Ente, semua itu bisa berbakat. Tinggal kemauan. Jadi kenali dulu, tumbuhkan rasa cinta, insya Allah semuanya bisa. Sehingga sekarang AA punya tim WO yang notabene semuanya adalah model-model profesional yang sudah go internasional semuanya karena mereka tinggi rata-rata aja di atas 180 semua. Jadi semuanya dan itu seleksinya secara alami. AA tidak pernah memilih siapa yang jadi anggota Nadipro misalkan dipilih harus tingginya sekian, nggak ada karena yang masuk ke manajemen kita semuanya digratiskan dari uang daftar, digratiskan dari uang pelatihan, digratiskan dari uang kostum, malahan difasilitasi semua. Ya semua kerasa lah sama Dede semua. Ya. Pada saat itu. Ya. Baik teman-teman paguyuban ya, perlu teman-teman paguyuban ketahui bahwa saya memang dari awal zamannya SMP pun memang sudah kenal dengan Kang Nadi dan saya memang seluruh apa yang saya bisa baik itu dari seni tari gitu ya, apalagi membawa acara memang kiblat saya di Kang Nadi ini gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang Kang Nadi bilang tadi tidak ada sepeser pun uang yang diminta oleh beliau pada murid-muridnya, emang itu saya merasakan itu dan luar biasa memang teman-teman semua yang sudah masuk ke manajemennya Kang Nadi 80% berhasil karena mereka selain ulet juga memang pendidikan dari Kang Nadi sendiri memang luar biasa keras tapi memang masuk ke kita. Nah jadi Kang Nadi ini intinya adalah beliau senang dengan orang-orang yang sukses yang di bawah asuhan dia gitu. Kan kebanyakan gimana menurut tadi kemarin tuh orang-orang yang biasanya itu malah iri, malah ketakutan. Jadi begini, begini. Pada prinsipnya seseorang ini pengen sukses, betul nggak deh? Ini di sini kebetulan ada Teh Ita nih, yang waktu itu nikahin putrinya semua yang ngurus tuh di Hotel Tani. Tuh ada tuh. Jadi itu sebagai saksi-saksi hidup semua. Jadi keinginan manusia itu kecenderungan kan ingin sukses. Nah, dan ingin sekali berada di depan. Nah, sekarang intinya istilahnya filsafat yang saya ambil, keberhasilan seorang guru, kesuksesan seorang guru adalah ketika anak muridnya sukses. Jadi ulah dimusuhan murid maju teh. Ayeuna asalnya karena hakikatnya manusia mah tetap ikhtiar dulu baru tawakal, betul ya. Jadi ada yang mungkin lebih banyak mengerti di sini masalah itu. Jadi kebanyakan sekarang itu pada halayak luar itu ketika seseorang maju itu jadi dianggap saingan. Iya, betul. Nah, justru padahal keberhasilan seorang guru, kebahagiaan seorang guru itu ketika anak muridnya muncul dan sukses, itu berhasilnya beliau. Seperti kita nih sekarang bisa guyub seperti ini. Guru-guru kita teh yang dulu di SMA Ciawi pasti seneng banget ngelihat muridnya akur, bisa saling memberikan support, memberikan motivasi gitu. Ayo sama-sama. Yang lain juga bukan berarti yang diwawancara ini
orang lain juga gitu, Kang Dede. Hmm. Semuanya ya itu, kalau saya sih selalu belajar dari diri saya sendiri gitu. Harus berkaca ke kita sendiri, nggak jangan, jadi bagus itu jangan kata sendiri, harus kata orang lain. Betul. Seperti itu. Betul. Karena yang akan memilih. Kalau AA sendiri menyikapi persaingan bisnis di event-event pernikahan atau bisnis perwedingan di Bogor, bagaimana menyikapinya? Cuman 2 kata kalau untuk menyikapi. Ciri khas. Udah, itu. Ciri khas. Yang orang ciri khas. Jadi ciri khas. Jadi harus punya jati diri, ciri khas atau jati diri. Karena jati diri dan ciri khas itulah yang orang cari. Sekarang ada orang cari teseli mungkin kalau di dunia entertainment, karena dicari ciri khasnya. Kalaupun orang bilang, oh jangan ke Kang Nadi, si Kang Nadi mah mahal, artis yang selalu dilayaninya artis-artis, tapi orang akan cari karena ciri khas yang tidak akan pernah terkalahkan oleh orang lain. Jadi intinya menyikapi bisnis itu punya ciri khas, kembali ke jati diri sendiri aja, jangan pengen jadi orang lain. Insya Allah, makanya yang pembisnis yang berdiri lama itu yang punya ciri khas. Iya. Tapi orang yang mengadaptasi, dia tidak punya jati diri. Ya. Makanya goyah terus. Karena selalu ingin jadi orang lain. Akhirnya tidak punya ciri khas dan orang jadi saru. Gitu. Iya. Nah itu, jadi ciri khas ini nggak di wedding aja, ciri khas. Nggak di semua. Di wedding aja, tapi di semua usaha. Mungkin ada teman-teman yang jualan makanan, jualan baju. Nah, ke depan kan itu ciri khas, karena ciri khas itu yang dicari. Kenapa sekarang orang menyebut air kemasan, kenapa menyebutnya semua Aqua? Iya. Karena apa? Karena brand. Arek 2 tang, jati diri. Arek 3 tang, pokoknya mah Aqua we. Nah, itu makalah jadilah diri sendiri, karena itu yang dicari. Orang kajenteng misalkan ada yang niru-niru Dede, orang apa tuh? Oh, iya mah kaos Kang Dede, pasti nu disebut Dede, dan yang akan harum Dede. Mereka tidak bilang oh dia bagus, enggak. Oh ini mah niru Kang gitu. Nah, jadi contoh ya sekarang kembali ke kita sendiri gitu. Yaitu tadi ciri. Terus sekarang ya termasuk kita lah Dede lah ya. Saat ini benar-benar sangat, boleh dibilang hampir semua klini terpuruk dengan keadaan kondisi seperti ini ya gitu. Bisnis pernikahan juga sudah, bahasa kasarnya memang dari 2 bulan ke belakang kemarin boleh dibilang seperti dimatikan gitu dengan adanya COVID ini gitu. Kalau sendiri bagaimana menyikapi permasalahan ini gitu? Ya. Ini ya yang kenyataan yang banyak dibicarakan beberapa puluh tahun lalu, diprediksikan beberapa puluh tahun lalu. Pandemi ini memang cuman Corona yang bisa merubah semua hal yang ada di bumi ini. Aturan.
lini usaha terkena dampak, entah itu pabrik, entah itu yang apa, yang produksi sampai dunia pendidikan, sekolah kan. Nah itu. Tetapi di sini dari setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Hikmahnya apa? Dengan adanya ini. Mungkin kalau dengan kedekatan satu sama lain dengan keluarga sehingga sering banyak di rumah. Tapi kan di rumah terus itu usaha memerinan jengker istilah Sundanya. Gitu. Nah, tetap kudu ngarah ameh ngarih, artinya kudu usaha meh bisa bertahan hidup. Artinya di sini ada bidang-bidang usaha yang awalnya disepelekan, yang dianggap contoh sekarang di wedding udah jelas semua berubah deh. Semua hal yang biasanya orang ada acara besar dan lain-lain, hampir semua yang terjadi ke aja hampir 99% mundur. Tapi alhamdulillah 99% tidak batal. Jadi tidak cancel, tidak cancel, tapi mundur. Nah, beda dong batal dengan mundur. Tetapi mundurnya ini mereka masih bingung, menanyakan sampai kapan Kang Nadi ini akan berakhir, ya kita juga tinggal bisa jawab. Tetapi di sini kita harus siap ke new normal, penataan kehidupan yang baru. Contoh biasa dengan paket mungkin berapa puluh juta, ratus juta, sekarang itu kembali ke rumah semakin besar acara, semakin mewah acara, otomatis pengeluaran juga semakin banyak. Pasti. Nah, sehingga yang Dede saksikan sekarang tercetuslah ada GP 3I, jadi gabungan perkumpulan istilahnya penyelenggara pernikahan Indonesia. Itu mereka bergabung untuk apa? Untuk bisa kembali menata kehidupan di new normal supaya jadwal-jadwal pernikahan kembali diizinkan. Nah, cuma dengan aturan-aturan. Jadi buat teman-teman yang punya usaha, memang betul kita terdampak semuanya. Cuma di sini ya selain kita jangan putus untuk ikhtiar. Jangan putus untuk selalu mencari inovasi-inovasi lain, usaha-usaha lain untuk supaya kita tetap bisa bertahan. Gitu. Kayak sekarang mungkin dunia pendidikan udah mulai dibuka kembali. Bilang corona itu ternyata tidak ada. Ada yang bilang oh corona ini virus yang istilahnya yang ringan, tapi itu tetap tatanan kehidupan kita mau nggak mau dituntut untuk new normal, penataan kehidupan baru. Lebih berhati-hati, tetap jaga jarak, tetap sering memperhatikan kebersihan, itu kan lebih penting. Sehingga sudah disebutkan di awal, kebersihan sebagian dari iman. Nah sekarang jadi semua kayak dibalikan, dibukakan fakta. Ya, alhamdulillah ya, walaupun memang berdampak semuanya, yang penting kita juga sadar dengan kebersihan. Jadi tetap kita ada hikmahnya balik ini ya, ada hikmah di balik ini semua pasti ada hikmah. Oke, kita ini angkatan 1979 sampai 2020, rekan-rekan panitia paguyuban ini sudah meniatkan untuk mengadakan acara reuni akbar. Awalnya memang dengan judul
tahun 90-an, karena yang ikut tuh 90, Iya. 91, 92, 93 sampai 95. Nah, tapi Iya. dengan banyaknya permintaan dari teman-teman, kenapa nggak di reuni akbarkan saja gitu. Berarti kan ini 42 angkatan yang ikut. Kalau Iya. yang yang biasa menangani event organizer yang sebesar apapun sudah biasa, ini apa kiat-kiatnya atau saran atau masukan dari itu apa nih kira-kira buat panitia supaya acara reuni akbar ini berjalan dengan lancar? Ya, kita tidak bisa pungkiri satu hal dulu. Lulusan sekian itu langsung seluruhnya. Nah, udah jelas kita harus mempersiapkannya kapanpun itu dilaksanakan. Kita masuknya ke dunia yang baru, new normal. Normal. Artinya penyesuaian itu tetap kita harus kedepankan kapanpun. Karena kita ini sekarang tidak terbatas sampai kapan. Mungkin pemerintah juga tidak tahu. Sampai ada yang dibilang memang udah ada vaksinnya, belum ada. Gitu. Ada yang bilang, oh karena vaksinnya belum ada, mungkin karena coronanya sendiri mungkin tidak ada. Nah itu hal-hal spekulasi kayak gitu selalu ada. Nah untuk khusus reuni ini, sebetulnya ini udah digagas yang sangat baik. Dengan adanya seperti ini, percaya atau tidak, ini menjalin silaturahim yang namanya reuni akbar. Tapi kita menggunakan media yang betul-betul modern. Contoh kayak sekarang, ini kan kita reuni, sadar atau tidak? Iya. Gitu. Dan ini lebih ada manfaatnya. Kita tidak diberi ketakutan jarak dekat bersalaman, bergerumul, terus jaga jarak, tidak usah cuci tangan karena berhadapan virtual seperti ini. Ini betul-betul gagasan yang sangat bagus. Nah, kalau boleh dibilang nanti, oh sampai kapan seperti ini? Ya, kita kan sudah jelas ada aturannya. Silaturahmi itu membukakan pintu rezeki. Siapapun yang live sekarang, yang menyaksikan sekarang, itu semua saudara-saudara kita yang ingin silaturahim, yang bisa melihat satu persatu. Makanya saya memberikan masukan, jangan dibatasi kalau yang apapun tertentu. Cuman setengah jam atau 3 jam, karena itulah media silaturahim, media reuni yang sebenarnya. Dibanding kita merencanakan, oh kapan nanti kita ketemu tanggal sekian. Nah, kita dihadapkan dengan aturan tetap new normal selama wabah ini masih tetap menjadikan momok ya. Tapi secara tidak disadari oleh teman-teman, kita itu tiap hari Kang Dede ini reuni akbar loh. Iya. Menyatukan beberapa angkatan ya. Kepikir nggak? Mungkin tidak terpikir secara real karena mindset dari teman-teman reuni akbar itu ketemu langsung, salaman, ngobrol. Padahal kita ini bisa curhat. Ada Reza Rizky bisa ngobrol dengan Roy. Cuma ya sayangnya kalau di Facebook kan ada nama-nama yang disembunyikan kan. Kayak kan nggak ada lulusan kita namanya Kesatria Pajajaran, nggak ada kan? Ada, itu si Udin, itu si Udin itu aslinya Udin, namanya Udin aslinya itu. Nah itu. Nah, jadi gimana ngasih masukan? Gimana kalau khusus di grup ini adalah namanya asli supaya saling mengenal. Oh, saya betul. Sekian. Berarti jadi, kalau gitu apa orang itu dia nggak pede dengan namanya, namanya. Iya, salah ngasih nama. Punten. Nah, gitu ini secara tidak langsung nih. Sekarang boleh ayeuna rek tidak terbatas sampai jam 11 bukan tina naon, udah bebas pekerjaan udah beres, ngedekor udah beres dan lain-lain. Cuma ya itu tadi, yang sesungguhnya adalah reuni akbar itu sudah kita mulai. Jadi rekan-rekan, teman-teman, jangan khawatir. Contoh yang sudah membayar, kita itu masih bisa beruntung, masih alhamdulillah
bisa tatap muka seperti ini, artinya ini yang punya kuota, bener nggak? Nah, betul. Nah, berarti kan masih ada kelebihan rezeki dong. Hmm. Nah, tidak ada salahnya kelebihan rezeki yang memang sudah kita gunakan manfaat untuk misalkan bisa aja bakti sosial. Nah, tetapi ketika nanti tiba saatnya untuk reuni akbar secara real, ketemu beberapa angkatan mungkin sekitar ribuan ya nanti. Nah, ini kalau terrealisasi seperti itu, berarti panitia satu harus menciptakan sebuah atmosfer pertemuan yang cara gimana mekanismenya. Dah kita mah nggak usah mewah-mewah, nggak usah, kan judulnya reuni. Ayo yang mewah-mewah, pan kudu keluar duit gede, pula salah, gitu kan ada. Nah, mulai sekarang inventarisis orang-orang yang memang sangat loyal, artinya bukan dimanfaatkan ya, tapi minimal bisa bantu. Contoh, oh untuk nanti gimana, tempatnya di mana kan harus jelas. Kemarin kan ada rencana di mana, di Jenny ya, di Jenny. Tapi memang kalau di Jenny itu terbatas oleh ruang dan sekat. Mungkin kalau untuk menampung 2.000 sekaligus kan orang tidak bisa langsung ketemu semuanya. Nah, satu, jadilah rekan-rekan merangkap sebagai WO dan IO yang bisa menciptakan sebuah istilahnya situasi atau atmosfer pertemuan yang betul-betul keren dari segi acaranya, dan boleh dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, artinya apa? Contoh di situ ada Sahrul, ada apa. Kalau kita berpikirnya terlalu jauh, misalkan oh kita adain bintang tamu, adain misalkan Inul Daratista. Nah, orang jadinya nanti akan fokus ke Inul loh. Dia tidak akan fokus, yang akan diingatnya oh waktu reuni ada Inul, bukan waktu reuni kita ngelihat motivasi yang betul-betul bisa dibekal ke rumah dan menjadikan motivasi buat semua. Jadi adanya di sini perubahan. Tetapi ya itu tadi, secara tidak terpikirkan oleh panitia bahwa kita itu sekarang reuni sudah diintenskan tiap hari seperti ini. Iya, oke memang sih kita sih pengennya ngobrol via live Facebook ini memang pengennya sih 2-3 jam. Cuman keterbatasan waktu yang disediakan oleh Facebooknya sendiri itu maksimal 2 jam. Jadi memang kita bukan terburu-buru ngobrolnya, tapi memang batas waktu kita untuk ngobrol itu dengan plus kuis yang akan kita sampaikan sama teman-teman maksimal 2 jam. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti apa yang sudah kita obrolkan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Satu lagi prinsip hidup apa? Dari kecil tuh apa sih prinsip hidup Nah, prinsip sederhana sih. Kalau dari awal dikenal, prinsip hidup itu yaitu tadi ikhtiar dan tawakal, guys. Makanya segala sesuatu kita tetap harus ikhtiar, dan tawakal itu kan menerima dengan segala ketentuan. Artinya ya isinya bukan menggurui, karena tidak ada guru menggurui di sini, tapi kan ditanya jalani, bisa menyesuaikan dengan lingkungan, harus bersyukur, begitu kan, yang sering didengar oleh guru-guru ya. Jadi tidak berhenti lah seperti itu. Itu sekarang kan sudah punya, boleh dibilang macam perusahaan lah ya. Itu ada berapa karyawan Oh semuanya? Untuk karyawan itu terbagi, karena kan di sini ada dekorasi, ada wedding organizer, ada sanggar seni ya, sanggar. Tapi sanggar seni di Nadipro itu bukan sanggar seni yang artinya menerima pelatihan dididik dari 0
sampai enggak. Jadi betul-betul anak-anak yang punya potensi, yang sudah siap untuk di approve, di istilahnya apa ya? Ya, karena mungkin batas jam ya. Batas jam ini langsung mati. Boleh muncul lagi teman-teman semuanya. Ya, boleh muncul lagi di sini. Karena memang keterbatasan jam mungkin ya. Boleh untuk masuk lagi Kak Nadi dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf ini karena memang sangat terbatas dengan waktu dari Facebooknya sendiri ya. Silakan, sudah saya undang lagi untuk Nadi Pro ya, Nadi Pro. Saya undang lagi Nadi Pro untuk masuk lagi ke sini. Silakan Kang Nadi, boleh bisa masuk lagi karena ini mungkin langsung mati ya karena keterbatasan jam ya, tayang ya. Ya, silakan untuk rekan-rekan yang lain ya bisa nonton ulang kembali di sini. Ya, terima kasih buat teman-teman ini karena mungkin sekali lagi saya bicarakan adalah keterbatasan waktu ya. Keterbatasan waktu nonton di Facebook ini memang sangat dibatasi. Jadi harus dilakukan 2 season ya. Oke, baik, kita masih menunggu kehadiran dari Kang Nadi ya. Kang Nadi boleh masuk lagi untuk bergabung dengan kami ya, dari rekan-rekan paguyuban. Kami persilahkan. Iya. Alhamdulillah Kak Upik, selamat malam ya. Dari Cisarua sana. Iya. Selamat nonton ya. Baik. Saat ini saya masih menghubungi Kang Nadi kembali karena mungkin keterbatasan waktu yang seperti yang saya bilang tadi bahwa di Facebook ini memang dibatasi oleh jam tayang ya, maksimal 1 jam. Mungkin tadi saya pikir belum 1 jam tapi sudah mati ya, nggak apa-apa. Ini masuk ke season yang kedua ya, masuk ke season yang kedua. Kang Nadi silakan masuk kembali ya. Kang Heri, punten Kang Nadi bisa suruh masuk lagi ya. Ini keterbatasan jam kayaknya nih ya, sudah langsung mati gitu ya. Mohon maaf buat Kang Nadi tentunya dan rekan-rekan semuanya. Ayo masuk lagi semuanya. Iya memang seperti itu, mungkin karena memang keterbatasan dari jam ya. Wah, mirip Prabu Siliwangi. Siap Kisanak. Baik, Kang Nadi boleh masuk lagi Kang Nadi. Teh Seli mungkin boleh mempersilahkan atau japri langsung Kang Nadi untuk nonton kembali ya, masuk kembali karena memang sekali lagi keterbatasan waktu ya. Selamat malam buat Dewi Purwanti ya. Kalau nggak salah ini Dewi Purwanti penyanyi ya, yang dulu lagu-lagu dulu gitu ya. Ya, Epi Puspita. Wah, apa tuh? Wah, dari tadi ya lupa apa tuh. Ya, Kang Hari bilangin ke Anadi suruh masuk lagi. Silakan, saya masih di jalan ini ya, sengaja saya berhenti karena takutnya ada yang komen lagi ke saya. Saya khawatir ada yang komen lagi, kenapa nggak berhenti gitu ya. Liar ningalina katanya ya, di backgroundnya bulak balik ya, karena memang masih di jalan ya teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf ini, saya jadi berhenti dulu nih biar nyaman melihatnya ya. Oke, ini sudah terputus dengan Kang Nadi karena keterbatasan waktu ya. Saya undang kembali Kang Nadi untuk masuk ya. Silakan untuk masuk ke line kami karena masih ada session untuk quiz ya, session untuk quiz. Ya, silakan juga untuk teman-teman yang lain yang tadi sudah live ya. Teman-teman yang sudah live bisa masuk kembali. Ini baru 11 orang, tadi sudah rekor 30 orang ya. Sudah 30 orang yang masuk, sekarang baru 12 yang masuk. Silakan. Saya tidak akan memulai untuk kuisnya ya. Sebelum tentunya teman-teman masuk semuanya, karena ini ada hadiah yang luar biasa dari Kang Nadi ya. Ada 2 buah giwang ya, ada 2 buah giwang ya. Terus ada paket alat sholat ya.
Iya, saya masih menunggu Kang Nadi ya. Teh Angelia, selamat malam ya. Iya, sekali lagi untuk Kang Nadi, silakan masuk kembali ya. Teman-teman semuanya, Teh Seli tolong ke Kang Nadi bisa dikonfirmasi untuk masuk kembali ya, untuk masuk kembali ke line karena memang ini belum selesai seasonnya, masih ada season pertanyaan ya, masih ada season pertanyaan di mana banyak hadiah yang akan didapatkan ya. Oke, silakan untuk teman-teman yang tadi sudah naik, ayo masuk lagi semuanya, nonton lagi karena ada kuis setelah ini ya. Teh Seli, punten, silakan Kang Adi disuruh masuk. Iya, silakan. Ayo, untuk semuanya masuk lagi. Ada season yang kedua. Teh Ria yang punya Victoria Catering, selamat malam Teh Ria. Ya, selamat bergabung dengan rekan-rekan paguyuban. Kali ini ada bintang tamunya Kang Nadi Kusnadi ya, seorang profesional di bidang wedding organizer, wedding planner, dan tentunya juga beliau adalah seorang mentor yang luar biasa, sudah menelurkan beberapa artis-artis dan beberapa talent yang sudah sukses di dunia tarik suara, di dunia entertainment tentunya ya. Oke. Iya, bilangin ya Teh Seli, punten. Iya. Oh enggak Mas ya, saya sengaja berhenti ya. Iya Teh, selamat malam. Saya sengaja berhenti Kang Opik ya, saya sengaja berhenti karena supaya teman-teman yang nontonnya juga enggak riuh cina ya. Kemarin ada siapa yang komen begitu ya. Tentunya juga untuk teman-teman semuanya ya yang sudah hadir, selamat malam. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk teman-teman ya. Teh Seli, punten, Kang Nadi suruh nonton lagi, suruh masuk lagi ke line ini karena kita masuk ke season yang kedua ini ya. Ini sudah hampir 1 jam berarti tadi ya. Sekitar 45 menit lebih ya. Baik, tadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari Kang Nadi ya, tentang filosofi hidup ya. Filosofi hidup yang sudah beliau berikan ya. Juga mudah-mudahan bisa menjadikan pada semuanya. Baik, Kang Nadi ya. Ini memang terbentuk dengan waktu yang Dede bilang tadi bahwa di Facebook tidak bisa seenaknya kita. Jadi ini masuk ke season yang kedua. Halo suaranya suaranya. Ya, halo. Halo. Bagus, mantap. Iya. Iya. Oke. Di sini sudah masuk ke season yang kedua, ya. Ini menyangkut dengan karir AA yang tadi, ya. Bagaimana cara AA, tips-tips AA untuk supaya usaha itu kita terus naik, ya, terus bisa dikenal oleh masyarakat banyak dan bisa bertahan, itu sudah bagus, untuk zaman sekarang ya. Nah itu gimana menurut AA? Ya. Nah, itu seperti yang tadi sudah dikupas di awal, bahwasanya kalau A sendiri itu selalu mempertahankan ciri khas. Ciri khas itu kan jati diri seseorang, jati diri sebuah usaha itu ciri khas. Ciri khas itu akan selalu melekat, sehingga yang dicari itu Kang Nadinya. Jadi orang udah bisa menggambarkan, oh ini dekorasi Kang Nadi kan. Nah, itu yang membuat bertahan seperti sekarang. Kalau yang lain-lain, contoh kayak usaha itu harus jujur, itu kan pasti. Usaha itu harus amanah, itu pasti. Tapi tidak semua pengusaha dekorasi dan lain-lain itu punya ciri khas gitu. Jadi untuk semua siapapun itu yang punya usaha, jadi harus punya jati diri, harus punya ciri khas tersendiri, karena ya ciri khas itu sangat penting, sehingga alhamdulillah
Nadi Production juga yang udah beberapa kali ganti kan Nadi Production itu. Awalnya dari Mega Sutra terus ke Elsa itu Elok Sentosa, ke Nadi Production itu bertahan 23 tahun. Dari 97. Tapi kalau awal karir kan dari jika nanti dede ke tetelanjangan talanjang kene geus mulai sih kalau itu mah. Di zaman baheula itu hampir ti tahun 89 mungkin kalau untuk seni ya. Tapi kalau ditanya dekor yang memang istilahnya masuk ke dunia yang sangat profesional, artinya komersil itu sudah 23 tahun dan alhamdulillah sekarang masuk di pengurus Aspedi. Aspedi itu Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Nah, sebagai wakil ketua untuk wilayah Jawa Barat 1. Nah, alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi kalau tipsnya untuk bertahan yaitu tadi pertahankan ciri khas. Udah sederhana banget. Oke, baik ada pesan-pesan buat rekan-rekan paguyuban mungkin untuk himbauan untuk hadir itu di reuni Akbar. Nah, reuni adalah sebuah ajang, satu untuk melepas kangen, kedua untuk silaturahmi, ketiga bisa untuk sharing. Yang sudah besar bisa ngangkat teman-temannya, atau mungkin teman-temannya yang sudah besar juga, mungkin anaknya, contoh misalkan, Kang aku kan punya anak nih cantik jago nyanyinya, gimana caranya untuk bisa komersil. Nah itu kan seperti itu. Jadi menurut pribadi itu kalau ada undangan reuni apalagi akbar, sebetulnya sih hukumnya harusnya wajib ya. Jadi menginstruksikan untuk wajib datang, karena disitulah kita barangkali akan kembali ke masa lalunya dalam bentuk cerita yang diperbaikinya sekarang dan untuk kemaslahatan masa depan. Jadi jangan sampai dah saya mah pede datang. Nah, sama sebetulnya saya juga, tapi kan istilahnya kapan lagi kita ada diberikan waktu. Ketika kita masih diberikan waktu, bisa ketemu gitu dengan teman-teman, bisa sharing dan lain-lain, menambah. Contoh Dede sekarang, orang kan sudah sangat mengenal dengan sering muncul, dengan banyak muncul gitu. Itu kan secara otomatis akan mengkato. Nah, untuk teman-teman semua, jadikan nanti reuni akbar itu sebuah ajang pertemuan pengikat tali silaturahim kita. Mungkin bagi saya sendiri, seandainya reuni nanti masih bisa saya menghadiri untuk berikutnya, bisa aja kan untuk anak-anak saya, bahwa masih punya cerita. Jadi bahan cerita, masing-masing orang punya cerita tersendiri, tapi cerita itu jangan diambil hal yang negatifnya tadi, jadikan motivasi untuk kedepannya. Jadi semua akan terus bermanfaat sampai anak cucu kita. Seperti itu. Jadi diharapkan dan sangat ditunggu kehadiran. Cuman ya itu tadi kembali ke saya juga. Jadi dipersiapkannya untuk pemberitahuannya, waktunya mungkin agak jauh. Misalkan contoh, insya Allah Juni COVID udah selesai, 1 Juni beres lah, sehat KB. Oke, kita Agustus bisa merencanakan itu, sok mangga apa yang bisa memang dikomunikasikan, bisa sharing, hayo, tidak bisa ketemu, jangan salah, dunia sudah modern, bisa telepon, bisa seperti ini, mangga bisa dibantu, yang bisa dimanfaatkan dari Nadi Pro apanya, mangga sok pakai. Ya. Gitu. Oke, baik permintaan nih, ada permintaan dari teman-teman via WhatsApp. Kang Nadi suaranya bagus katanya, minta pertama untuk memainkan satu alat musik, dan yang kedua untuk langsung nyanyi katanya, penyanyi Sunda ya. Silakan terserah deh, mau nyanyi apa, mau nyanyi Sunda, mau nyanyi rock barat, rock dalam, rock luar, sok lah pokoknya mah. Nah, kalau untuk alat musik, saya punten antara
galeri kan deh, galeri dengan rumah tinggal berbeda. Kalau Berbeda ya? apa? Kalau gamelan alat musik semua ada di sana di sanggar. Kalau ini ya tempat tidur lah di sini. Lumayan agak jauh kalau ke sana lagi kan waktu. Lagu naonnya? Lagu kalau gitu karena alat musik enggak berarti nyanyi satu album 12 lagu. Sok lagu apa aja? Dede mah kangen dengan haluang-haluang di kamari di anti kata nyanyikan. Jadi aku sudah hiji lagu apa hiji ya? Lagu pop sambil mempersiapkan ya sok kana naon heula sebelum kana nyanyi mah bisa terakhir sambil nyari musiknya merada nyanyi. Baik, sambil menunggu Kang Nadi mempersiapkan musik buat teman-teman semuanya ya. Tadi saya sudah sebelum live dengan Kang Nadi saya sempat live sendiri ya. Pertama adalah banyak pertanyaan saya walaupun memang mungkin tidak menyinggung masalah keuangan, tapi yang pasti saya sebagai panitia dari Semapur itu wajib memberitahukan teman-teman bahwa acara Semapur ini tidak ada sangkut paut dengan dana dari paguyuban. Dari rekan-rekan membayar baju, pendaftaran, Rp1 pun rekan-rekan Semapur tidak memakai uang kas itu. Karena tujuan kami mengadakan acara Semapur ini adalah pertama untuk mengisi waktu agar teman-teman yang sudah daftar, yang sudah bayar baju, yang sudah daftar tidak bertanya-tanya itu jadi itu sih reuni teh kan gitu ya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa saya pastikan dari Bang Tongki selaku ketua umum dari Paguyuban bahwa reuni akbar saya pastikan akan diundur gitu teman-teman. Jadi untuk mengisi waktu itu kami, saya, Teh Ade, Kang Heri, Kang Opung sama Teh Seli mempunyai pemikiran bagaimana kita untuk supaya Semanik ini tetap ada kegiatan untuk mengundang teman-teman yang boleh dibilang adalah orang-orang yang bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang lain untuk maju ya, baik di bidang usaha, karir atau di karir pemerintahannya gitu kan. Makanya kita sudah mempunyai list teman-teman yang akan kita wawancarai. Kemarin juga ada masukan Kang yang diwawancarai jangan yang sukses terus dong. Tolong dong yang enggak sukses juga diwawancarai. Kita sudah pernah menghubungi beliau. Namun jawabannya, kurang lain kata. Mi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, boleh searching nggak lirik lagu Hampura di Ami? Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir juga untuk teman-teman yang diwawancarai boleh hubungi kami untuk tentunya menjadi masukan kita. Lirik lagu Hampura gitu Google. Sudah ada beberapa teman-teman yang sudah kita masukkan list untuk wawancaranya ya. Dan nanti juga insya Allah kita akan bertemu dengan pemilik dari Hotel Oni ya, yang ternyata luar biasa dari angkatan Semanik ini menjadi orang-orang sukses banyak sekali baik di bidang pemerintahan atau bisnis ya. Ada yang punya hotel, ada yang punya butik, ada yang punya perusahaan ya, termasuk tentunya di bidang keartisan luar biasa. Ya. Mudah-mudahan nih makin banyak rekan-rekan Semanik yang sukses ya. Atau udah nggak apa-apa, asal ulah lu. Nah, udah mati. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kang Nadi sudah siap? Oke, siap. Oke. Baik, pemirsa, kita sambut Tadi Lukman Tara. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya guys rada ieu teh kan para hode deh lagu-laguna. Musiknya agak dekat dengan handphone A. Ada teh. Oke. Bulan anu katembo sapotong bentang singkaretit narembongan
Baturan HP nutunggara alatan dipegatin cinta nalangsa. Aduh, bisa salah di mobil ini ya. Diri ukur sumerah kagusti mugi sing kiat nandangan larang lamun sednya ieu karma kuring sing lampah dosa ampun Gusti. Harit mah. Kamana neanganana maneh nanu fungsi kukuring dinyeri hampura kamana neanganana Iya. maneh nanu fungsi kukuring dinyeri hampura. Tetap tuh. Terus. Sambil nunggu yang naik, sambil nunggu yang masuk, Oke. Tapi yang lain. Kang Heri, Teh Heri suruh naik semuanya di paguyuban ya dari live-nya. Karena untuk kuis banyak kuis nih. Ini lagunya Hampura. Jadi ini kesalahan yang dibuat kepada seseorang yang baru disadari setelah dia mempunyai keluarga baru. Diri ukur sumerah Agusti mugi sing kiat nandangan larang lamun sednya ieu karma kuring kungsi lampah dosa ampun Gusti. Kamana neanganana maneh nanu kusi kukuring dinyeri hampura kamana neanganana maneh nanu kusi kukuring dinyeri hampura kamana maneh nanu fungsi kukuring dinyeri kamana neanganana maneh nanu fungsi kukuring dinyeri Hai. Kang Nadi Kusnadi Rukman
luar biasa. Saya jujur aja ya, dari pertama kali kenal Kang Nadi gitu kan, dari mulai alat musik, suara, ngawir luar biasa. Saya pengen ngikutin tapi nggak bisa. Tapi yang pasti adalah Kang Nadi buat saya pribadi bukan hanya sekedar sahabat, tapi guru dan tentunya inspirasi buat saya. Karena memang apapun yang Kang Nadi lakukan dalam bidang bisnis, dalam bidang usaha, saya selalu ikutin. Terima kasih Kang Nadi dari saya, dari Kang Dede. Sama-sama. Ini mungkin boleh dibilang joledar gitu ya, karena memang saya juga harus membicarakan di live ini karena memang ini adalah turut dari hati saya gitu. Ucapan terima kasih, dan mungkin kalau terima kasih tidak cukup, tapi yang pasti saya hanya bisa mendoakan Kang Nadi selalu sehat terus, sukses terus, apapun yang Kang Nadi bikin bisa menjadikan motivasi buat semuanya. Kang Nadi, terakhir, saya menanyakan, ini ada masuk WA ke saya. Ini menggelitik sebetulnya, tapi ya ini amanat dari teman-teman. Kang Dede, tolong tanyain Kang Nadi udah nikah belum? Itu katanya Kang. Ya, baik. Ini hal yang banyak ditunggu ya sebetulnya ya. Ditunggu banget. Iya, tapi sebetulnya mungkin jadi pertama kali mungkin bisa jadi, boleh jadi kalau untuk di media sosial pertama kali diekspos kali ya. Tapi ada beberapa sih, ada beberapa memang yang sudah tahu sih, udah lama banget Kang Dede, udah lama banget, udah dari tahun 2005 mungkin. Ya sudah dua buntut, satu nggak ada, tinggal satu. Dan sekarang kalau teman-teman sempat ada yang ngikutin perjalanan saya sampai ke Samarinda saat itu. Samarinda ya? Di Samarinda. Tuh ada. Cuman memang sesuatu hal yang kita tidak bisa ya itulah ceritanya, bisa di darat gitu. Suatu yang memang tidak bisa dipungkiri ya itu tadi yang disebut LDR. Jadi si corona ini sangat benar-benar merubah semuanya. Saya nggak bisa ke sana, mereka juga nggak bisa ke sini gitu. Baik Kang Nadi, luar biasa dengan kesibukan Kang Nadi masih bisa kita wawancarai live di FB channel ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, dan sekali lagi Kang Nadi boleh dong, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang baru nonton, saya kan mau ngasih pertanyaan buat teman-teman semuanya, hadiahnya apa aja? Sekali lagi sebutin Kang. Nah, ini ada 5 paket, ini ada 5 paket untuk ini sajadah Turki nih. Sajadah Turki ya? Ya, ini oleh langsung dari sana. Ini ada di sini ada tasbihnya juga dari kayu siwak nih di dalamnya. Ini ada 5. Nah, selanjutnya ada 3. Ini mungkin ini untuk ibu-ibu. Ini ada perhiasan dari The Paris. Ayo, semuanya ada perhiasan. Ini teman-teman dari Paguyuban grup naik semua. Nah, ini ada giwang, ini perak murni ya. Cuman saya harapkan nanti siapapun yang menangnya, kalau bisa jangan dijual lagi ya. Nah, ini ada harganya soalnya di sini, karena ini memang untuk komersil ya. Ini ada di sini ada 3. Terus untuk ini ada oleh-oleh juga 2 topi yang dari Belanda ini. Ini ada 2 ya. Ini topi ya. Atar dihadiahkan ke Dede Pak. Siap. Nah, sama ini ada yang lebih masak nih. Rice cooker. Wow, luar biasa. Baik. Terima kasih Kang Nadi sekali lagi atas waktunya. Dan tentunya mudah-mudahan kita berdoa terus Kang Nadi untuk virus corona COVID-19 ini segera berakhir. PSBB akan amin.
agar kita semuanya lancar kembali. Ya, siap. Salam untuk semuanya juga. Terima kasih atur nuhun. Baik, terima kasih Kang Adi waktunya. Assalamualaikum. Nanti kami beserta rekan-rekan dari Semapur untuk silaturahim untuk mengambil hadiah ke situ. Insya Allah besok atau lusa saya kabari ke Kang Adi. Mangga. Besok kebetulan besok kebetulan saya ada event, ya? Mungkin lusa ya, mungkin ya. Lusa ya, siap. Baik, terima kasih atur nuhun pisan dari Dede dan teman-teman semuanya dari Semapur. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sehat selalu. Terus, terima kasih Anadi. Amin, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman semuanya. Ayo yang belum naik dulu. Karena jawaban yang pertama dan jawaban yang benar adalah yang akan mendapatkan hadiah-hadiahnya. Tentunya mohon maaf teman-teman, untuk hadiahnya memang kita sebagai panitia yang menentukan Anda dapat apa sesuai dengan kriteria pertanyaan, kesulitan pertanyaan yang sudah kita siapkan ya. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama ya, siap ya. Untuk pertanyaan yang pertama semuanya siap. Tolong yang tadi mungkin sudah live untuk naik dulu ke paguyuban ya. Saya akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Baik. Pertama adalah dari berkenaan dengan masa-masa SMA ya. Oke. Yang pertama adalah aduh, ini lo bacain pertanyaan aja liar ya. Kang Nadi Kusnadi di SMA Negeri Ciawi ya, di SMA Negeri Ciawi pernah tergabung dalam kegiatan ya, lomba apakah itu, sebutkan dan juara keberapa ya. Itu yang pertama. Sekali lagi, lomba apa yang diikuti Kang Nadi di masa SMA, sebagai perlombaan apa dan juara berapa waktu itu. Oke, silakan jawab dulu teman-teman. Oke, ini belum ada yang jawab nih ya. Wow, luar biasa ya. Nggak susah-susah. Silakan jawab dulu. Silakan jawab dulu teman-teman. Ya, jawab dulu ya. Silakan jawab dulu. Oke. Juara berapa? Wah, Kang Adi juga nonton nih Kang Nadi ini ya. Mungkin ketawa-ketawa jawabannya, ada yang salah, ada yang benar ya. Oke. Yang pertanyaan berikutnya adalah ya. Pertanyaan berikutnya adalah berkenaan dengan bisnis beliau. Sebelum menjadi nama Nadi Pro, sudah berganti berapa kali nama Nadi Pro? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Ya, sebelum menjadi Nadi Pro, perusahaan beliau ya, beliau sudah mengganti. Sebelum nama Nadi Pro ada nama yang beliau bentuk waktu itu ya. Sebutkan 2 nama ya. Saya pastikan pertanyaan yang kedua ini Anda yang akan mendapatkan rice cooker. Oke ya. Oke, silahkan dijawab dulu. Masih ada yang naik ya, 30 orang, luar biasa Kang Nadi ya. Ini 30 orang ya sudah masuk nih. Pertanyaan yang kedua tadi ya, sebelum menjadi Nadi Pro, apakah nama dari brand Nadi Kusnadi? Silakan. Masih ada yang jawab nih ya, masih ada yang jawab. Nah, iya, harus lengkap ya, harus lengkap teman-teman semuanya. Oke, yang berikutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya, siap-siap ya.
Di masa pandemik ini, ya, Kang Nadi, Gus Nadi membentuk satu kelompok yang dinamakan GP 31. Apa arti dari GP 31 itu? Silakan. Apa arti dari GP 31? Ya. Apa arti dari GP 31 tersebut? Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Ya. Dijawab dulu. Ya, semuanya teman-teman silakan. Arti dari GP 31 I. Oke. Mana? Belum ada yang jawab nih. Iya. Silakan. Ya. Nih, saya juga tahu bahwa suara saya ke sana delay, ke teman-teman delay. Makanya saya tunggu jawabannya dulu, ya, biar teman-teman juga bisa jawab, ya, teman-teman juga bisa jawab. Enggak hese, enggak. Kalau Anda mengikuti dari awal, ya, kalau Anda mengikuti dari awal pasti tahu jawabannya. Pasti tahu jawabannya, ya. Oke, silahkan. Berikutnya adalah Kang Nadi ini kan selain dia wedding organizer, planner organizer gitu ya, dalam artian wedding planner, apapun yang berhubungan dengan pernikahan, beliau adalah pakarnya. Dan beliau itu tergabung dalam satu organisasi, ya. Saya kasih tahu, namanya organisasi Aspedi. Apa arti dari Aspedi? Ya, silakan. Apa arti dari Aspedi? Silakan. Oke, masih saya tunggu jawabannya. Ya. Saya tunggu jawabannya dari teman-teman. Oke. Terus saya lihat belum ada yang jawab nih, Aspedi. Ya. Silakan. Itu jawaban dari Tenunung. Itu jawaban dari apa itu? Ya. Tadi ada GP3I, ada Aspedi. Silakan dijawab. Makanya nonton dari tadi ya. Jangan jangan telat nih, ya. Jangan telat. Pertanyaan yang berikutnya adalah prinsip hidup Kang Nadi itu apa? Prinsip hidup Kang Nadi. Prinsip hidup Kang Nadi, ya. Prinsip hidup Kang Nadi apa? Yang sudah Kang Nadi sebutkan tadi, ya. Oke. Prinsip hidup Kang Nadi, ya. Oke. Prinsip hidup Kang Nadi. Kenapa ini agak-agak sedikit susah? Karena memang hadiahnya juga luar biasa ini, ya. Oh, hadiahnya luar biasa, ya. Dan juga, iya, buat Kang Nadi, ini juga saya membatasi pertanyaan, karena nanti pertanyaan itu, kalaupun hadiahnya masih ada, akan diberikan untuk pertanyaan di wawancara berikutnya. Jadi tidak semuanya kita keluarkan sekarang, ya. Perlu Kang Nadi ketahui bahwa nanti juga teman-teman yang akan menjawab itu kan banyak, ya. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin ya, pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir adalah, sebentar. Dalam menyikapi bisnis di zaman sekarang, ya, ada tips-tips dari Kang Nadi yang harus dijalani, ya. Ada tips-tips yang harus dijalani, ya. Ada tips-tips yang harus dijalani oleh Kang Nadi yang tadi saya tanyakan kepada beliau. Tips apakah itu? Ya, tips apakah itu? Ya, tolong disebutkan secara gamblang, secara jelas. Buat Kang Nadi, terima kasih sudah bantu untuk mencari jawabannya. Sebetulnya tim kami dari Semapur juga sudah mencatat jawaban-jawaban yang benar, ya, karena tim kami
dari awal Kang Nadi muncul itu sudah mempersiapkan pertanyaan dengan apa yang Kang Nadi sebutkan ya. Jadi nggak usah khawatir Kang Nadi ya. Insya Allah nanti akan sama dengan jawaban Kang Nadi ya. Alhamdulillah nih ya. Oke. Masih ya? Ada yang jawab masih terus? Masih ada yang jawab ya? Masih ada yang jawab ya. Silakan buat teman-teman yang belum naik ya, masih ada pertanyaan nih dari saya ya, dengan hadiah yang luar biasa ya dari Kang Nadi. Untuk pertanyaan atau jawabannya, tolong nanti teman-teman dari Semapur sudah mempersiapkan pertanyaan ya jawabannya juga ya. Silakan untuk yang lainnya naik dulu ya. Masih ada 25 orang nih yang baru naik ya. Oke. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah tentang Oke. Belum ya, belum. Bentar. Masih ada nih pertanyaannya ya. Kang Nadi itu ini sudah tergabung, Kang. Sudah tergabung, Kang. Oke, pertanyaan masih ada yang lain ya. Oh iya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Waktu zaman pramuka, Kang Nadi pernah minum apa? Pernah minum apa? Pernah minum apa? Waktu ada kejadian pramuka, ya, pernah minum apa? Ya, silakan teman-teman dijawab. Ya, pernah minum apa? Silakan teman-teman dijawab. Oke. Pernah minum apa Kang Nadi waktu ada kejadian pramuka? Ya, silakan. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ya, mohon untuk bisa dijawab dengan baik dan benar. Nanti hadiahnya kita akan langsung teman-teman Semapur untuk menuju ke kediaman Kang Nadi ya, untuk bersilaturahim dan mengambil hadiah itu dan untuk kita berikan kepada teman-teman semuanya ya. Oke. Dan tentunya untuk seluruh rekan-rekan dari Semanik ya, yang memang baru saja hadir, tidak apa-apa, teman-teman langsung lihat pertanyaannya, dengar pertanyaannya langsung jawab saja. Siapa tahu jawaban yang di atas itu salah ya. Baik, tentunya sekali lagi saya atas nama panitia dari Semapur ya, mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan kami di sini ya, dengan acara wawancara dengan beberapa narasumber kami. Tentunya terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah tergabung dalam Semapur, yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara Semapur ini. Baik, terima kasih buat semuanya. Salam-salam untuk rekan-rekan yang belum naik ke grup ya. Tentunya saya atas nama Kang Dede MC dari Semapur mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Ya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.